Saya ini sejak tahun kira-kira 91 sudah mengaji dini tauhid. Hampir satu kampung di kampung saya mengaji. Setelah baiat di Fathama Wajhullah, apakah bisa berguru pada yang dianggap aulia yang sudah meninggal? Kalau bisa, di mana penjelasan tentang idza mata benu Adam? Bisakah berguru terhadap aulia Allah yang sudah sedo? Duh, Pak, ayo dingen sing jero titik ya. Ayo ngombe kopi sing rada kenthel. Sing pahit, ojo pahit, sing pahit. Polah pahite ngono lho. Ning jero guru akhirat sing dohire tasik wonten niku ana Allah mboten? Jelas toh? Kan dikatakan dalam surat Al-Hadid bahwasanya wujude Allah iku ya ning jaba ya ning jero. Lah wis cetha toh. Kita itu punya dagangan, mau berdagang, mohon pada Allah dilancarkan. Berbagai syarat yang harus kita lakukan. Tiap habis subuh baca waqiah, entah berapa kali. Ar-Rahman juga begitu. Nanti jam 9 sholat duha, doa nih sholat duha. Ya Allah, jikalau rezekiku di atas tolong lugurno, turunkan. Jikalau di bawah keluarkan, jikalau jauh dekatkan, jikalau haram halalkan. Dituruti. Akhirnya omset sampean iku semakin meningkat. Justru itu menjadikan hatimu lalai pada Allah. Itu namanya penglulu, istidraj. Kita nggak bisa baca kalau itu istidraj, kalau itu dilulu Allah. Mengapa Allah melulu? Dasarnya cuma satu. Walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Apa? Bantah, nggak mau mengingkari tentang ilmu akhirat. Bi ayatillahi itu maksudnya pendidikan tentang ilmu akhirat. Kalau itu sudah kita ingkari, maka otomatis waliqaihi, dan tidak mau bertemu Allah. Sukanya bertemu omset yang semakin tinggi, semakin baik. Udah Pak, gak usah hati sampean bojo. Gak usah kita itu tutup-tutupi. Tidak hanya itu Pak, Allah bisa juga yahjubuhum bi'ulumihim, menutupi, menghijabi, mengistidrot dengan beberapa ilmu yang ada pada diri kita. Semakin lama pengikut Anda semakin banyak. Tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Karena apa? Alimnya jenengan, saking ngalimi. Pertanyaan dari jamaah,
selembut apapun bisa dijawab. Tur yo sing takon lega atas jawabannya karena mendasar. Akhirnya viral ya. Ono kiai jenenge Kiai Barseso ngoten ya. Wis apalagi disertai kekaromahan. Juga karomah. Ngaji gerimis udan mandek. Malaikat dipisu-pisui ngalio mandek tenan raudan. Go ai dukno nek bar ngaji ngene yo. Iki keturutan karomah. Ketiga, kemarau panas-panas gak ada hujan. Dukno udane gak kok dukno tak pisui awakmu kat. Kerise dibuka songko rongko, wus langsung mak geradak. Coba. Tapi tidak berakhlak ilahiyah. Ini istidraj. Allah sengaja untuk menutupi dan menghijabi hati seseorang itu sehingga tidak bisa makrifat pada Allah dengan ilmu, dengan karomah, dengan apapun. Tidak hanya bi amwalihim tapi juga bi ulumihim, tidak hanya dengan harta benda yang melimpah tetapi juga ulumihim, kealiman jenengan kalih kula sehingga masyarakat iki eksis. Anda terpesona dengan pujaan masyarakat. Akhirnya muncullah lagu terpesona aku di situ. Iku bagiannya mbawek iku sih menyanyi. Loh, ini yang kita tidak sadar. Siapapun kita, jikalau tertutup dan ditutupi Allah dengan sesuatu, itu tertanda bahwasanya kita semakin jauh pada Allah. Boten semakin dekat. Orang dekat pada Allah jangan diukur atas ketaatan syariat. Jangan diukur dari situ. Syariati nanti minggat. Syariati bajune jasi. Nyarpak iki. Momen-momen tahu dah sama ningali jas ini jasen. Rodok kasrepet niki wau masalahe. Wis kemana-mana sarungan. Mari sunat masalahnya. Kopian kemana-mana. Udahlah. Intinya tampilan secara fisik kita dalam hukum syariah bagus. Dan itu tidak bisa menjadi ukuran. Kalau dia dekat pada Allah, tidak. Ukurannya cuma hati. Anda sudah belum membawa tali langsung wasilah pada Allah? Hanya itu. Sebab siapapun kita, jikalau hati belum diwarisi Allah wasilah, tali langsung hubungan hati pada Allah, siapapun kita, embela nek hati sok berakhlak ilahiyah, embela kalau hati itu bisa ikhlas ketika beribadah. Tahu embela? Bahasa Indonesia embel itu apa, Pak? Apa? Gombal, bujuk, ngono lho ya. Enggak mungkin. Mboten saged, Pak. Apabila kita berdoa walaupun secara fisik dikabulkan Allah, tapi nilainya bukan hidayah, tapi dilulu. Mesti hati kita akan ngomong,
Njeni aku sing ndongakno, sing berdoa. Loh, takaburnya metu. Itu siapapun kita. Ingat saya tahun 2000 sebelum Pak, rame-rame ini tahun 2000. Tamu niku gak mung tangu togel tok, mboten. Tamu sing nyalokno lurah, nyalokno DPR. Tak elek Pak ngono iku. Nyun sewu lho ya. Siapapun kita, contoh kita akan mengunggul-unggulkan iktimat, ngaku-ngaku, ngendelno iki semua sebab amaliyahku. Siapapun kita, jikalau tidak berakhlak ilahiyah, apakah ini enggak takabur langsung nang Allah? Takabur nang menungso mah kecil, tapi nek wis kalau sudah takabur nang Allah, maksiat yang paling besar. Hubbutun ya qolatun kabiratun au kathiratun. Sak gede-gedene maksiat adalah cintane ati, madepe ati menyang dunia. Inilah yang menjadikan takabur hatiku terhadap Allah langsung. Dosane luwih gede iki Pak katimbang yang lain. Karena apa? Karena ini ranahnya sudah masuk di syirik. Masuk di syirik. Padahal semua itu Allah. Oleh karena hatiku tidak ada wasilah, otomatis aku mesti ngaku. Tapi gak tahu bejo Pak. Gusti Allah gak bejakno. Nggih. Gak bejakno iku apa? Apa penjaluan sakwise dadi gak tahu teko. Padahal awal wis janji. Mesti Pak. Piye iki tebusamu ngene. Nek dadi tebusane ngene, nek gak dadi gak usah nebus. Siap sepakat. Oke. Tanda tangan wek. Pun. Dadi mayoritas mari ngono kabur. Gak iling wis. Semuanya. Ada memang beberapa yang sesuai dengan janji. Nyun sewu. Iki sangat bahaya, lebih bahaya perbuatan yang seperti ini daripada jenengan molimo. Tapi bukan berarti sampean wis molimo ae. Daripada seperti gak gitu. Kalau yakin kok, kalau jenengan sudah megang akhlak ilahiyah dengan sendirinya, perilaku ruhaniyah kalau sudah ketata kepada Allah, otomatis jasmaniyahmu itu nanti akan tertata juga. Sebab sumber perilaku zahir ikut dari perilaku batin. Wonten mriku. Su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin. Jeleknya perbuatan zahir di mata Allah itu tergantung buah yang muncul di dalam hati jenengan. Ini yang hikam iki ya. Apa buah yang muncul keadaan dalam hati jenengan? Mingkol bin rohibin, hati sing condong terhadap dunia, bentuknya ngaku. Udah Pak. Pasti semuanya doa yang kelihatannya itu terkabulkan secara realita, tapi di mata Allah sebagai istidraj, dilulu. Inilah siksa Allah di dunia berlaku, lebih-lebih di akhirat.
Di dunia hatiku sakit Pak karena tidak dibayar. Lah ngoten nggih. Loro hatiku. Karena ngaku-ngaku tadi. Sudah kelihatan. Ini sudah siksa Allah, peringatan Allah, teguran Allah. Bon. Lah, beda dengan orang yang hatinya berakhlak ilahiyah ketika beribadah, lebih-lebih doa. Ada tata cara kemarin sudah kami jelaskan, tata cara adabi berdoa bagaimana. Ini diteruskan dengan judul doa yang terkabul yang akan menjadi hidayah. Apakah secara real itu terkabul yang menjadi hidayah? Entar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Ngeten iki sampean pun melihat Athaillah, sampean melihat Allah. Matolaba ora nyupri laka maring sira apa sayun suci-wiji mislul idtirari padane sejo kang gedhe. Wong donga iku harus terlebih dahulu sebelumnya ada sejo sing gedhe, kekarepan. Sejo sing gedhe atau kekarepan. Sing kekarepan itu ojo diakui kekarepanmu. Niki saya ulang, doa sing mesti dikabulke Allah yaiku doa yang berdasarkan akhlak ilahiyah, sehingga ketika saat mau berdoa hatimu harus ada keinginan yang besar untuk mendapatkan apa yang Anda minta. Lah, kekarepan, kehendak yang besar dalam hatimu itu lepaskan. Berarti kehendaknya Allah. Walaupun ini urusan yang diminta urusan dunia. Ya Allah, anakku suwi durung rabi. Saya suruh rabi, engkau sik. Sebagai wong tua mikir Pak nggih? Mikir. Apalagi anaknya perempuan sudah umur 25, 26 bahkan 30. Sing ngelundasi ku wong tua. Biasae ngoten nggih ya. Sampak dijaluk-jalukno biasa. Yi napa niki mboten ten sing jiret ta? Kiai sing bener jawabe jiret patakmu ngono. Iki kiai sing bener. Tapi nek kiai sing gak bener, oh iya lewat karomah dicancang kae. Biyen dulu tahu seneng ditolak. Ya, iki kiai sing ora bener. Walaupun miturut karomai Gusti Allah kasih tahu memang dicancang si A. Gak oleh. Lah kiai sing bener jawabe nyancang patakmu. Ngerti patak nggih? Apa bahasa ini patak? Sing nyancang iku Gusti Allah. Yang Allah punya maksud yang kamu tidak tahu. Ngoten. Pun akhirnya oke, nang kiai ini mang berhubung kiai bener Pak, wong kiai bener
kalau gak ngomong kiai gak bener, kiai sing bener. Akhirnya khudur nang Allah supaya Gusti Allah ngelepas cancangani arek wedok mau. Nah, jadi sampean saiki gak usah jauh-jauh nang kiai. Jaluk tulung donga enggak cukup sampean dewi. Syaratnya jenengan harus berakhlak ilahiyah. Pertama, jenengan iki masalah idtiror gede hajate sampean iki sampean pakno ning ati, tapi sampean buang rasa keakuan sampean yang hajat. Angel mboten? Nek sampean beto wasilah mboten angel. Wong Allah dawuh ngeten nek. Ud'uni madhepa sira ni ing ingsun. Mboten jaluk. Ayat ini kalau diartikan di dalam hukum syar'i, tafsir muhakamah, da'a iki dimaknani memohon, memangi. Tapi da'a dimaknani di dalam tafsir mutasabihat menghadap. Loh kok iso menghadap? Ngeten. Nanti prosesing ngeten. Di situ ada syarat yang disembunyikan dalam ayat. Berupa apa? Lau jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib, maka ku sembatani. Artinya apa Pak? Jenengan bertemu Allah dulu. Sebab yang memiliki semua adalah Allah. Apa yang sampean minta tadi itu milik Allah. Sing nyanjang ya Allah, sing ngudari yang bisa melepaskan juga. Jenengan kedah menemui Allah dulu, bukan ujuk-ujuk njaluk wis gak ketemu. Ya apa iku? Wak sepi njaluk poe yo dicukup poe. Wak sepi. Mestinya sampai niki ngomong moro menemui sing duwe pelemang, Pak De, bojoku nyidam. Minta mangganya nggih. Metuki dulu. Setelah ketemu terhadap Pak D baru ngomong apa karepe. Enggak kita itu ngomong tapi belum ketemu sing duwe yang kita minta. Ya Allah. Niki potret kita Pak. Kebanyakan kita itu seperti itu. Mengapa? Karena tidak punya wasilah, tali atau jalan langsung hubungan pada Allah. Gak ada. Akhirnya ya Allahumma terus, tapi gak ketemu dulu. Mengapa harus ada syarat yang disembunyikan? Semata-mata itu supaya jenengan angen-angen tentang ayat ini, biar tidak melihat makna secara lafzi saja, tapi sampai bisa melihat makna secara hakiki. Bapak Ibu, ternyata kita berdoa minta, apabila minta wajib bertemu Allah terlebih dahulu. Kita bisa bertemu Allah terlebih dahulu jikalau ada wasilah, tali, tangga. Umpama sampean pingin menek niko, apa iku jenenge? Piyanangnya apa sih ngono iku jenenge? Sing ndukur. Sampean nek gawa enggak pakai ondo, menengai. Aku pingin munggah. Ya ngeten-ngeten tok. Harus dikasih tali.
Wasilah, wasilah bisa diartikan geber terus menek, bisa dikatakan wasilah itu ondo, lewat itu baru bisa nyampe. Wasilah kita itu langsung hubungan pada Allah, telepon kita, jangan salah. Itulah yang kumaksud dzikir sirul asrar. Sehingga mengapa ini enggak pernah dibahas di tengah umat syariat thariqah? Karena longko. Ini harus dikasihkan. Telepon aja nek salah nomor ya gak iso. Nyasar-nyasar. Wasilah ya iki, wasilah iku. Beda kalau kita bicara wasilah secara syar'i, ya guru-guru kita A, B, C, D sampai Z Kanjeng Nabi itu katanya wasilah. Aku tanya, sudah sampai pada tujuanmu wusul belum? Telea. Ngerti telea men? Yun sewu, saya berbicara atas dasar sistem ilmu ilmiah. Kalau jenengan berwasilah secara hakikat, syariat juga sampai dasari wasilah secara hakikat ketemu. Karena Allah itu ya di dalam setiap guru-guru jenengan ya ada Allah. Sehingga menghadap sampai tawajuh, sampai robitoh, sampai gak keliru kepada makhluk, tapi langsung ini wajah tu wajah. Ya, ngeten loh. Pertama harus ada namanya iltiror. Apa iltiror? Sejo gede menuju tujuan. Lah sejo gede ini kehendak kekarepan sampai lepas keakuan kita sebagai hamba yang bersengaja. Tetapkan semua adalah sing duweni sejo adalah Allah, wujudi hidup dalam diri Anda. Satu. Nomor dua, wala asro'ah, lan orang ngerikatake bil mawahibi kelawan nompo piro-piro anugrah ilaika maring siro opo mislu dhillati. Semangat besar itu harus sampai dasari dengan dhillah. Apa dhillah? Rumongso ino dalam hati sampean. Yang kedua harus merasa ino. Ino itu apa toh Pak? Banget ino ina. Itu kan sifat wajib menungso toh. Sifat wajib menungso iku ino. Fakir. Lah kebalikannya sifat ino fakir, mulya kaya. Iku sifatnya Allah. Lah ketika syarat yang kedua jenengan iku merasa fakir, maksudnya tetapkanlah kefakiran melarat-erat itu dimiliki oleh makhluk, sehingga tidak ada alasan jenengan ini memohon hanya pada Allah. Ini pendidikan tauhid supaya jenengan menghadapi gak keliru, biar tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung terhadap selain Allah. Ngoten lho maksudnya. Wal iftikori, untuk menghantarkan kekarepan mau sampai wajib ning ati iki makhluke niku ino, makhluke niku fakir. Jikalau tidak seperti itu, mohon maaf karena ini aturan, nggak boleh.
Sebab umumnya orang minta itu dasari butuh. Orang butuh sebabnya butuh akhirnya minta sebabnya nggak ada yang dipakai, akhirnya terjadilah minta. Tapi bagaimana caranya jenengan minta itu tidak bermakna minta, tapi minta sampean iku bermakna menghadap. Sebab kalau jenengan betul-betul menghadap dan bertemu Allah, perkara minta nggak mungkin muncul. Izin namanya. Yang nomor 2, otomatis Allah sudah tahu apa yang menjadi kerentek sing jero atimu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Gak usah ditokno cara bahasa dohir. Iki hakikati. Itu pasti siapapun Anda ngoten. Terus bagaimana carana miturut syariat iki mangga salah, hakikat pun bener. Inilah yang ku maksud. Berdoalah kau, tapi hatimu bertajalilah. Pun berarti tidak diartikan berdoa. Tajali kalau semua keakuannya Allah, masa sih Allah doa? Masa sih Allah minta pada Allah? Nggak mungkin toh? Karena semua apa? Itu milik Allah. Gak mungkin Allah itu mencuri, gak mungkin Allah itu minta. Itulah Pak yang kusebut sebagai sifat jaiznya Allah. Niki Syekh Ibnu Athaillah lewat istihad pengalaman beliau ketika khalwat menemukan teori seperti ini, langsung ditulis. Akhirnya sampailah pada anak putu murid-murid sesudahnya. Makanya tolong mohon izin secara hablum minanas saya terhadap jenengan, jikalau mulai tahun 2025 kami gak begitu keluar ngaji, mohon maaf. Saya konsentrasi nulis kitab, dan itu untuk jenengan semuanya dan anak putu kita. Kalau di pondok tetap ngaji, tetap bentino ning pondok ngaji, tapi untuk keluar mohon maaf tidak bentino. Jadi ikhlaskanlah. Saya sayonara dulu, ya dah, sayur. Nah, sayur apa sayu, Pak? Sayu nara. Berarti kan nanti kan berjumpa lagi. Entah jumpane ning ndi, lah ngoten toh? Lah ya ta ya. Tetep Pak, tetep. Tetep live saya. Tetep live walaupun di pondok. Alhamdulillah sudah ada keputusan untuk tahun 2025. Setiap daerah ada yang 4 rutinan. Ini tidak saya datangi semuanya, cuman 1 yang ku datangi. 1 bulan cuman 1. Nanti bulan berikutnya giliran tempat yang lain. Bulan berikutnya giliran 4 bulan. Jadi biasanya kan 1 bulan 4 tempat kan saya tempati lah gitu lah. Ini enggak. 4 tempat itu giliran setiap bulan 1 kali. Sebab rutinanku lo niki mbendino kecuali
hari Kemis, Jumat. Jumat aja ada yang minta. Kadang-kadang. Kemis, Jumat tok niki lho mboten rutinan. Jadi saya sibuk terus di dalam yang 4 hari. Yang 5 hari. Makanya nanti aku banyak waktu yang senggang di rumah saya gunakan untuk menulis tersebut. Dan itu semua hasil dari tesis atau pengalaman kita waktu kholwat. Gak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu tasawuf yang lainnya. Beliau-beliau menulis itu atas dasar pengetahuan. Jadi beliau ukir lewat tinta tulisan itu dan bisa dipelajari oleh kita-kita sebagai tabi'in dan tabi'in. Jadi nantinya begitu. Yang pertama, sudah ada putusan kalau saya tidak akan ngaji di luar mulai tahun 2025 kecuali di situ tempat-tempat yang sudah kadung saya terima undangan. Kalau rutinan sudah jelas per bulan. Ada yang satu daerah tiga tempat itu harus operan 3 bulan satu kali. Lah sampai kapan ini? Ya sampai waktu yang belum bisa kami tentukan. Pokoknya intinya kitab awal, kitab akhir kalau sudah selesai baru nanti saya status dan ini saya bagikan. Terutama kitab awal. Ini bisa dipegang atau dipelajari oleh para pemula-pemula bisa. Tapi kalau kitab sani hanya mereka yang sudah ada wasilah hatinya pada Allah baru bisa menerima. Karena kalau belum Anda mesti protes. Di dalamnya mesti protes nanti. Yang kedua, mulai tahun 2025 chat WA tutup, telepon tutup. Sampai pingin takok langsung nama majelis. Tidak bisa tanya lewat WA maupun telepon. Jadi kula piyambak saya sendiri juga ben ono waktu menulis dengan fokus dan termasuk sing terpenting kelon. Nah itu ya. Lho gitu, wala tansa nasibaka minad dunya dan itu jangan kau tinggalkan. Lho apa kelon maksudnya? Kelon ambek Allah lewat dzikir lho ngoten lho. Kesusu ae sampean niku. Aduh, payah nek ngaji wong dewasa iki. Pun Bapak Ibu, jadi saya tidak mengurangi rasa hormat saya, mohon ikhlas no. Jujur saya tidak purik Pak ini, bukan purik, ndak kayak Nabi Yunus ndak. Justru kepurikan saya apa jenenge meninggalkan jenengan itu semata-mata untuk mendapatkan sesuatu untuk panjenengan. Ingat ceritane Nabi Musa meninggalkan kaum untuk menuju dan bertemu Allah di gunung Turisina mendapatkan wahyu yang disebut kitab Taurat semata-mata untuk umat. Tapi sejarah berkata apa? Ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Karin delok engko. Hei kaumku, ternyata sejak ku tinggal kau telah berbelok arah. Bengkok. Gak lurus membawa wasilah itu nang Allah.
Wahai kaumku, sesungguhnya kau telah menzalimi terhadap dirimu. Itu sama halnya mendolimi pada Allah. Berarti jenengan sesuk tahun 2005 ada enggak terserah. Gusti Allah nyaring-nyaring. Wong sing keprosok nang syahwatud dunya ada enggak? Karin delok. Aku iki anggrem supaya ndoke Tapi sejarah Nabi Musa, kaum iku bittikhadikumul ijla, mencari dan menjadikan yang bukan Tuhan sebagai Tuhannya. Apa? Al-ijla, anak sapi. Jadi kaum itu wis gak nyembah Tuhan yang dikenalkan Musa, tapi menyembah pedet anak sapi. Apa maksudnya anak sapi? Itulah perkara selain Allah yang masuk di dalam hatimu. Akhirnya kok bangga no. Apakah itu kedudukan? Apakah harta? Apakah anak? Apakah suami, istri? Apakah guru? Dan lain sebagainya. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Jikalau sampai mengikuti Musa, apa? Fatubu ila bari'ikum. Tobatlah kau. Hei kaumku, tobatlah. Caranya ya nopo ya Musa? Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Artinya selain Allah yang sudah masuk, usirlah dalam hatimu. Putuslah ruhaniyahmu, hubungan dengan selain Allah. Putus. Dan kembalilah kau pada Tuhanmu lewat wasilah yang sudah diberikan Allah itu. Setelah Nabi Musa 40 hari 40 malam pulang membawa kitab Taurat, akhirnya isinya kitab Taurat disampaikan. Pasti nanti ku sampaikan. Urusan ono sing kupinge abang, aku gak ngereken. Abang-abango dhewe. Atimu panas yo panoso dhewe. Artinya pasti Al-Qur'anul Qadim nanti ku sampaikan. Urusan para alim ulama secara syar'i mboten trimo yo rapopo. Mboten apa-apa. Wis karin delok engko ya apa. Pun. Jadi itu sekilas info terkait 2025 sampai pada waktu yang tidak bisa kami tentukan. Pun kembali ke materi. Jikalau kau berdoa secara syar'i dan secara hakiki berakhlak ilahiyah, maka disitulah apabila Allah mendatangkan secara realitanya itu nyatane tercapai, maka itu namanya hidayah, petunjuk. Apa artinya petunjuk? Petunjuk bahwasannya yang bisa memberikan semuanya itu hanyalah Allah, bukan lainnya. Anda sudah ada wasilah, berarti wujudnya Allah itu, hidup itu. Yes. Ini petunjuk. Jikalau doa itu nanti secara real Allah tidak kabulkan secara syariat loh, gak dikabulkan, itu pun juga jadi hidayah. Apa hidayahnya? Petunjuk bagi hati kita. Dikala waktu susah maupun senang, tetap hati wa inna ilaihi in asobathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun inilah doa yang wajib jenengan sertakan, yaitu ikhlas, akhlak ilahiyah di tengah-tengah jenengan iki hidup bermasyarakat, bersyariat. Ngoten. Jadi sinkron antara syariat dan hakikat nanti dalam beribadah jenengan iki sinkron, nggak saling tatapan, nggak saling gap, nggak. Jadi sinkron, laksana kaki kiri kaki kanan berjalan menuju tujuan sama-sama, indah dilihat. Ngoten pun itu Bapak Ibu apa yang bisa kami jelaskan terkait masalah doa yang terkabul, yang estu-estu menjadi hidayah. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Abdul Majid dari Gedangan Jolotundo. Sedikit bercerita, saya ini sejak tahun kira-kira 91 sudah mengaji dini tauhid. Hampir satu kampung di kampung saya mengaji. Setelah baiat di Fathama Wajullah, di situ pula ada keterangan di antara nikmat-nikmat daripada nikmat surga adalah yang paling nikmat bertemu Allah. Semenjak itu pun saya bertanya-tanya hati saya, karena saya ini sudah bertemu Allah, fathama wajhullah, tapi mana nikmatnya? Tapi alhamdulillah setelah saya mengaji di Gus Mukhlason ini agak paham. Sampai sekarang pun saya belum bisa bertemu Allah karena belum beat. Nah, di sini saya mohon untuk dibeat sebelum tahun 2025. Yang kedua pertanyaan, apakah bisa berguru pada yang dianggap aulia yang sudah meninggal? Kalau bisa, di mana penjelasan tentang idza mata benu Adam? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang belum dikalamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beat di pondok setiap hari Sabtu jam 4 sore seperti tadi. Jadi Bapak masih ada kesempatan Sabtu depan jam 4 sore. Sebelum jam 4 jenengan kedah sudah sampai di sini, jam 4 langsung kita beat. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, bisakah berguru terhadap aulia Allah yang sudah sedo? Saya tanya kembali terlebih dahulu. Gusti Allah dulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad, atau zaman sekarang, Gusti Allah pancet apa ora? Pancet nggih? Oke. Kalau jenengan jawab pancet, maka saya tidak mengurangi rasa hormat makola di hukum syariat, tidak. Sebab makola ning syariat gini, oh yo nggak iso, iku lak zamane Nabi dan Rasul, kita umat yo ora iso. Mohon maaf, saya tidak menolak makola jenengan yang ada di situ.
Tapi izinkanlah kami pun juga bermakalah dengan dasar innallaha bikulli syai'in qadir. Kalau Allah itu kuasa segala-galanya. Berarti jawaban saya bisa. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Bagi Allah demel. Tahu demel? Demel. Kecil bagi Allah. Bisa. Tapi jika jenengan bersikukuh dengan teori hukum syariah, nggak iso, Pak. Harus berguru pada orang yang hidup, guru akhirat yang hidup, Pak. Ayo dingen sing jero titik ya. Ayo ngombe kopi sing rada kental. Sing pahit, ojo pahit, sing pahit. Polah pahite, ngono lho. Ning jero guru akhirat sing dohire tasik wonten niku ana Allah mboten? Jelas toh? Kan dikatakan dalam surat Al-Hadid bahwasanya wujude Allah iku ya ning jaba ya ning jero. Lah wis cetha to. Malakum dzarra wala naf'an. Makhluk siapapun bah iku disebut sebagai guru dunya guru akhirat ora iso apa-apa. Yang bisa cuman wujudnya Allah di dalam diri beliau itu. Tinggal kita melihatnya mana. Melihat makhluknya. Nek kalau jenengan melihat makhluknya berarti tuduhan jenengan guru akhirat menungso. Iman sampean bermasalah. Akhirnya pujaanmu terhadap makhluk otomatis. Kapan-kapan aku tak ngajak mbek muda. Bahlah nek sampean terus nemen ae kaya ngono aku muda, sumpah muda. Aku wis kondo umi, mboten napa-napa nek sampean gendeng. Ya mesti ae. Mboten napa-napa. Nek sampean tetep pancet pujaan sampean nang makhluk. Yakin aku muda. Ngono wis aku muda, gak ono penghambaan sampean nang makhluk. Iki taruhan lho Pak ya. Taruhan. Nek sampean pancet ae ngono kok. Tak lus saya ini. Corong gawe beting tak lus, tak kere. Ngono nek pancet koyok ngono, tak ketok langsung bitinge. Pun. Guru akhirat itu sebetulnya yang kau maksud. Guru sejati itu ya Allah itu. Allah itu. Anda bisa dibimbing guru akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i bisa dilewatkan. Orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya di dalam surah Yunus 62-63, dan atau Allah sebagai guru akhirat sampean menampakkan wujud dohirnya secara syar'i di dalam kekasih Allah yang secara jasmani itu sudah tinggalkan dunia. Bisa jadi lewat apa? Mudah Gusti Allah itu. Gusti Allah ning awak sampean dhewe bisa lewat mimpi, bisa lewat sampean waktu kholwat terus jenengan iki dipetui yang katanya orang mendo-mendo poro kekasih Allah bisa. Tapi aku pesen situ ay. Biar hada siratum mustaqim, wasilahmu iku pegangan.
cek mboten sampean keliru mandang, biar mandangnya betul-betul hanya pada Allah. Jelas nggih? Makanya dalam hadis idza mata benu Adam, ketika anak putu Adam itu meninggalkan dunia, maka terputuslah terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bi awaladin soleh. Loh, di sini berarti kan bisa. Yang bagaimana 3 hal ini yang didasari dengan akhlak ilahiyah, baru ketemu niki. Ngoten lho. Oleh karena kita manungso iku ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku duweni karep, ngaku-ngaku duweni kekuatan lan sak piturute, yang semuanya adalah baju Allah kita rampas. Disitulah Pak, akhirnya ketika saat pandangan sejati ning ilmu kang sejati disampaikan, yang seakan-akan bertolak belakang, akhirnya kita menjadi mohon maaf, iki bener apa enggak apa bener. Akhirnya di hati kita ada semacam proses yang namanya sifat asyak, mamang, dan itu sunatullah terjadi pada siapapun asal muasal seperti itu. Ini tentang ilmu. Sekarang laku pun juga begitu. Nek dipikir-pikir ya, nek jarine laku sholat iki Allah, berarti Allah sholat laan. Lah ngoten nggih? Mosok tahu cetuk keterangan Gusti Allah sholat, Gusti Allah mangan, Gusti Allah minum. Nah, namanya kebingungan jenengan kali kula seperti ini wajib. Ingat Allah dawuh wala tayasu fi roihillah. Janganlah kau ketika ada di alam kemamangan menjadikan putus asamu untuk tidak terus berjalan ke depan. Musa, aku tahu kamu itu mamang, maju mati, mundur mati. Mundur di belakang itu Fir'aun dan bala tentarane yang mau membunuh. Di depan itu ada laut. Wah, keblaki mbing rek iki. Istilah wong mati kutu. Tapi bagaimana Allah meneruskan wahyunya? Musa, gepuk noli, pukulkanlah tongkatmu nak. Ya, lian nyeluk amene. Ger nang laut iku. Ketika sebelum Nabi Musa mukul tongkat di air itu, belum tahu kalau ini nanti akan jadi jalan. Belum tahu. Nabi Ibrahim ketika saat sebelum Allah mengatakan ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim, menjadi dingin ini, Nabi Ibrahim gak tahu. Pokoknya wis ngaliro ae awakmu terus. Mau dibong ya wis ngaliro ae. Iku mengandung arti apa? Sifat asyak, mamang terhadap kita semuanya ketika mengamalkan. Iki janjane iku sing bener sing ndi yo? Kok ada makalah mengatakan
Amalia api elek itu enggak kecatet. Nyun sewu. Tak proses lewat asal muasal kita sebagai makhluk. Asalnya kita wujud napa mboten? Mboten nggih? Asalnya kita tidak ada. Hukum syariat berbicara adanya kita sebab diadakan oleh yang ada. Oke, iku proses innalillahi. Sangkan paraning dumadi. Oke. Terus proses berikutnya teruskan. Bagaimana kau dikatakan wa inna ilahi rojiun? Bagaimana kau dikatakan nyoto wujud sing wujud? Syarate sampean kudu kembali ke asal. Ketiadaan jenengan ini tempatono. Jangan selalu menempati ada kita ini. Itulah yang kumaksud proses nafi itsbat, meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Ini jalannya hanya lewat sirul asror, bos. Wis tah, jenengan tak celuk bahas bos saya terus. Dulurku sing ana thariqah santri sak mursite tak celuk bos jenengan. Kuwi bakal bisa wusul sulukmu lekas iku kalau kau itu sudah kembali meniadakan keakuan dirimu, jalannya lewat sirul asrar. Disitulah nanti akan paham mana sih yang dimaksud dengan wukuf kolbi yang diterangkan di dalam thariqah. Wukuf kolbi, wukuf iku mandek ati, kolbi ke ati, atimu mandek kok sangka dene rasa rumangsa makhluk iki wujud. Wis ta ngaliro ae bah gendeng bangga, wis terserah. Lah kok noe dikir itu bah sampean kok ngebleng, bah sampean engko dilebokno lawang. Wis nganu to ae terus noe iki prosesi Allah. Jikalau dikatakan jenengan nafi itsbat, nafi tiada diri Anda, itsbat wujud Allah, disitulah jawabannya, Pak. Apa mungkin Gusti Allah nyatet lakune dhewe? Halo, mboten ta? Nek sampean iki mang pingin bighairi hisab tanpa dihitung, nanti kan ada yaumis sya'ah, hari kiamat. Setelah itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkan. Setelah itu yaumil hisab. Nek jenengan dimasukkan Allah pingin golongan yaumil hisab iki mang bighairi hisab, tanpa dihisab, ya ndang moro nang asalmu gak ono. Akhiri kuwi ora ngaku. Nek kabeh lagune Allah, mosok mungkin Gusti Allah nyatet amale dhewe? Lah mboten toh? Itu loh Pak maksudnya. Artine kalau hati sampai dikatakan golongan yaumil hisab adalah golongan yang sudah lepas selain Allah dalam konteks apapun. Berarti rasa pangrasa di dalam diri kita wujud makhluk itu sudah tiada. Inilah yang kumaksud wujud nyatane Allah tidak hanya batin juga zahir. Adanya Allah menghisap, menghitung karena kita aku iku amalku. Tak aku Pak, amalku, sholatku dan lain sebagainya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Iki nek diartekno muhakamah, semua ibadahku makhluk, ya, semua sholatku makhluk, mati uripku makhluk, hanya tak peruntukkan Allah.
ketemu ning di Gusti Allah iku sampean wenehi ngono. Memang Pak, ini miturut syariat diartikan iku lillahi, tak peruntukkan untuk Allah. Karena Allah padahal ringkes mawon semua sholat ibadah mati urip yang berkuasa di situ cuman lillah, kagungani Gusti Allah Rabbil ngalamin, yaiku pangeran sing nguasai semua alam. Nek sampean artekno ibadahku salatku sampean sing ngaku-ngaku, yaiku sing dihisab ditimbang. Maka di besok ada golongan yang bighairi hisab, tanpa dihisab. Siapa mereka? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Itulah kekasih Allah. Orang ngaku-ngaku wis, walaupun orang lain mandang dirinya ngaku, enggak, hatinya sudah enggak ngaku. Oke, itu Bapak sementara. Sudah jam 12 kurang ya. Masalah besok kula teng Bekasi jam 3 berangkat ke bandara. Ngoten nggih. Dibagi-bagi nggih waktune. Pun ngoten mawon sedaya napa ingkang sampun Allah titahake, mugi Gusti Allah nganugrahake dengan berbentuk sang jenengan dimudahkan untuk ngelampahi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.